Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Saya asalnya dari Pasuruan. Saya dari LPTK Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Malang. Kemudian saya bertugas di Kepulauan Sitaro, tepatnya di Pulau Tagulandang dan di SD Gemision Bawoleu. Di sini awal mulanya saya memang ingin mengikuti program SM3T ini mulai dari semester 2 ketika saya kuliah. Dan akhirnya hal ini diridhoi oleh Tuhan dan saya sampai di Pulau Tagulandang ini. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika. Tapi di sini saya ditempatkan di SD. Dan kabar baiknya adalah saya ditempatkan di kelas 4 yang harus menjalankan kurikulum 2013. Karena di sekolah saya hanya ada 2 guru kelas, 1 guru pendidikan agama, dan 1 lagi kepala sekolah. Hanya itu. Jadi saya di sini ditugaskan untuk mengajar tematik. Padahal saya sebelumnya saat kuliah tidak pernah menyentuh apa itu tematik dan lain sebagainya. Dari situ saya belajar. Dan saya ingin belajar dari guru-guru yang ada di sekolah itu. Tapi mereka tidak tahu apa-apa. Jadi saya belajar sendiri, belajar dari internet. Saya dari sekolah ke tempat internet itu kira-kira 5 kilo. Jadi saya harus ke sana naik ojek untuk cari apa itu tematik dan lain sebagainya. Dan guru-guru itu selalu berharap banyak kepada saya. Itu. Jadi saya selalu berusaha dengan baik. Berusaha meskipun saya tidak bisa, saya mencari informasi ke sana, ke sini, ke UPTD dan lain sebagainya. Selain menjadi guru kelas, saya juga menjadi operator sekolah. Karena di sini tidak ada guru yang bisa TIK atau teknik informatika. Jadi mereka tidak bisa mengetik, print, apalagi. Jadi di sini saya selalu disebut sebagai ajimat. Di sekolah ini saya selalu dibilang ajimat oleh kepala sekolah, guru-guru, dan murid-murid. Ketika saya tidak datang sekolah, pernah suatu saat saya sakit. Jadi saya tidak bisa masuk sekolah. Tapi Bapak Kepala Sekolah pada pukul 9 memohon saya untuk datang ke sekolah karena harus data yang harus di-print. Jadi seperti itu. Saya biasanya bekerja dari jam 6 sampai jam 5 sore. Bahkan kadang sampai jam 8 sore kalau ada data yang harus disinkronisasi. Seperti itulah. Masyarakat di sini awalnya saya takut karena mereka awalnya selalu berkata, orang Islam, ada orang Islam. Karena hampir 100% di sini adalah beragama Kristen. Tapi saya mendekati mereka, saya berbau dengan mereka, saya menjelaskan seperti ini. Saya di sini bertugas untuk mencerdaskan anak, ibu, dan bapak. Jadi tidak usah takut dengan saya, seperti itu. Anak-anak saat pertama saya datang, mereka bertanya-tanya, Ibu, apa itu yang ada di kepala? Itu apa? Apa Ibu tidak punya rambut? Lalu saya menjelaskan tentang agama Islam. Mereka baru tahu Islam ketika saya datang. Mereka di sana tidak ada Islam, tidak ada agama selain agama Kristen. Jadi mereka sangat antusias sekali. Pada saat awal datang, mereka ingin diajar semuanya oleh saya. Di sekolah ini memang ada guru honorer, tapi mereka itu satu persatu pergi dengan sendirinya. Alasannya karena gaji yang rendah. Bayangkan, selama sebulan mereka hanya digaji 200.000 rupiah saja. Dan ada guru yang berkata pada saya, untuk apa Mbak jadi guru di sini? 200.000 itu hanya cukup untuk uang saku anak-anak saya selama setengah bulan. Seperti itu. Di sini, anak-anak belajar dengan rajin. Tapi sayangnya gurunya tidak ada. Suatu hari saya harus mengajar kelas 1 sampai dengan kelas 4. Jadi saya putuskan untuk mengajar mereka secara bersama-sama. Tapi karena di sini saya operator yang harus mengetik juga pada saat itu karena ada tugas dari kepala sekolah, maka saya membawa anak-anak ke ruang komputer, ke ruang perpustakaan. Jadi saya mengetik sambil mengajar mereka. Ada beberapa hal yang saya temui. Di sini mereka tidak begitu baik dalam berbahasa Indonesia. Jangankan berbahasa, mereka membaca saja kesulitan. Saat
saya pertama datang, huruf A sampai Z saja mereka lupa. Tidak tahu, yang mereka ingat adalah A, bentuk A. Akhirnya saya memutuskan untuk memberi jam tambahan di luar sekolah, yaitu jam 3. Jam 3 sampai jam 5 ketika saya tidak ada tugas operator. Jadi mereka tidak bisa kalau diajari A, B, C, tapi mereka harus menggambar sendiri. Mereka harus membuat gunting-gunting. Saya membuat huruf abjad A, B sampai Z dengan mereka menggunting sendiri. Dengan itu mereka belajar berkreasi sambil mengingat-ingat. Dengan itu mereka bisa membaca. Sekarang di sekolah ini ada 54 siswa. Dulu dari setengahnya tidak bisa membaca. Sekarang sudah mulai bisa membaca. Kelas 4 dan 6 semuanya bisa membaca. Dan satu hal, mereka itu dulu tidak pernah melakukan upacara bendera. Saat pertama saya datang, ada yang bilang, "Ibu, saya ingin sekali seperti di TV itu, yang 17 Agustus mengibarkan bendera merah putih." Terus saya bilang, "Kenapa kalian tidak pernah?" "Tidak pernah, Ibu, kami cuma melihat di TV." Akhirnya saya melatih mereka. Memang bersusah payah sekali, karena mereka tidak tahu melipat bendera, apalagi membawa bendera baris berbaris. Tapi saya siasati, karena di kurikulum 2014 itu harus ada pramuka. Saya selipkan PBB dan latihan untuk upacara bendera. Akhirnya pada bulan September, pertengahan September itu ada upacara bendera untuk pertama kalinya di SD itu selama berdirinya SD itu. Sejak tahun 42 SD itu berdiri, dan itu adalah upacara bendera pertama. Alasan awalnya para guru tidak mengadakan upacara adalah karena sempitnya halaman. Tapi hal itu menurut saya bukan kendala yang harus disesali atau apa. Itu bisa disiasati. Jadi saya mensiasatinya dengan para guru itu di atas, kemudian sebagian siswa ada yang di tengah, sebagian lagi di samping. Tapi tetap ada untuk mengibarkan bendera dan untuk paduan suara. Jadi mereka akhirnya bisa upacara. Dan mereka itu melihat senyum mereka yang seperti itulah yang membuat saya itu tetap bersemangat. Mereka itu sangat bersemangat ketika mereka mengibarkan bendera. Impian anak-anak adalah, saya ingin suatu saat, Ibu, saya ingin mengibarkan bendera di TV yang orang tua saya bisa melihat, Ibu, seperti itu. Ada juga mereka tidak tahu cita-cita. Suatu saat pada pelajaran PKN saya bertanya, apa sebenarnya PPKN? Mereka menjawab, pelajaran koran nawar. Pelajaran koran nawar. Dan itu saya videokan sampai kenapa mereka itu mereka kelas 4, tapi apa yang diajarkan kemarin-kemarin? Lalu saya bertanya, kenapa kalian seperti ini belajarnya? Ibu guru hanya datang pukul 10, pulangnya jam 11, seperti itu setiap hari. Ada murid yang berkata kepada saya, sejak saya datang di situ, guru-guru rajin. Guru-guru datang paling tidak setengah 8 sudah datang. Kalau dulu jam 9, jam 10 itu mereka berdatang ke sekolah. Dan itu terjadi sampai sekarang. Mereka rajin datang ke sekolah. Meski ada beberapa guru honorer yang terkadang itu memang datang 3 hari tapi libur seminggu, seperti itu. Untuk masyarakat di sini, masyarakat sangat senang, apalagi kalau kita berbaur. Ketika saya mengadakan latihan pramuka di lapangan, mereka sangat senang sekali. Malah terkadang itu mereka menonton. Saat ada pesta pembangunan, anak-anak saya ajar untuk berkreasi dengan ampar-ampar pisang, lagu ampar-ampar pisang dengan tarian. Mereka sangat suka sekali. Kemudian ada mereka yang bilang, setiap kali saya melewati sekolah, mereka bilang, ini ibu kue, ini ibu ikan. Sampai kadang saya, tidak usah ibu, tidak apa-apa ibu, asal ibu di sini kami senang. Seperti itu. Itu satu kesenangan. Memang susah awalnya. Berangkat jam 6:30, terkadang saya harus pulang jam 5, seperti itu. Tapi di situ saya menemukan, inilah hidup. Hidup itu harus diperjuangkan. Bukan karena kita terpencil, kita harus tidak tahu apa itu upacara bendera, tidak tahu PPKN, tapi ini harus diperjuangkan. Dan saya berharap SM3T itu dapat terus berjalan.
karena mereka akan melihat kalau misalnya ada guru SM3 di sekolah, mereka akan bersemangat guru-guru itu. Oh, ternyata meskipun kita terpencil, pemerintah masih memperhatikan. Agar juga guru-guru itu tidak asal untuk masuk sekolah jam yang semau mereka seperti itu. Mungkin itu saja.